Singkat cerita, setelah Sakura bertemu dengan Tsubakino, maka di saat yang bersamaan, Tsubaki pun kini kembali bercerita kepada mereka mengenai siapakah Kanji Nakamura ini dan juga seperti apa pekerjaan yang dilakukan oleh Kanji. Intinya, kehidupan di dalam distrik hiburan malam ini sedikit lebih keras daripada kehidupan di dalam kota Makochi ketika di siang hari. Karena pada lokasi ini banyak sekali keributan yang terjadi setiap harinya. Baik itu antara pelanggan dan juga pemberi jasanya, ataupun antara berandalan satu dengan berandalan yang lainnya. Di sanalah tugas dari Kanji, di mana dialah orang yang memisahkan setiap pertarungan yang terjadi supaya tidak berkembang menjadi semakin besar. Nah, orang-orang yang memiliki visi seperti Kanji akhirnya mulai berkumpul menjadi satu, sehingga mereka pun langsung memilih Kanji sebagai pemimpin mereka. Serta organisasi Yakuza ini akhirnya langsung terbentuk dengan sebuah nama Roppo Ichiza. Mendengar penjelasan lebih detail dari Tsubakino itu, Nirei pun seketika langsung membalas. Jika begitu, maka Roppo Ichiza sangatlah mirip sekali dengan Bofurin. Di momen inilah, Kanji pun langsung memotongnya, serta dia pun dengan cepat langsung menjelaskan. Tidak, walaupun visi dari kedua geng kita hampir mirip, tapi kami sangatlah berbeda dengan kalian. Mengingat yang kami lakukan, hanyalah terus-menerus menambah kebocoran atau memperbaiki kerusakan yang terjadi di dalam wilayah ini. Sedangkan geng Bofurin jauh lebih ekstrim daripada kami, di mana orang itu alias Hajime Umemiya berani menghancurkan sistem dari sekolah Furin secara menyeluruh. Lalu dia pun segera membangun lagi Furin dari awal dengan menggunakan prinsip yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Hal itulah yang membuat aku sekarang menjadi sangat khawatir. Karena pada dasarnya setiap masalah yang terjadi pada wilayah ini sama sekali tidak akan pernah selesai. Jadi, ketika tadi kita bertarung melawan pasukan berandalan itu, maka bisa saja akan ada para berandalan dari kelompok lain yang nantinya akan segera muncul lagi untuk dapat meneruskan semua pekerjaan dari mereka yang gagal. Nah, menariknya, tepat setelah mengucapkan semua kalimat itu, maka di saat yang bersamaan, semua perkataan dari Kanji Nakamura barusan akhirnya kini malah menjadi kenyataan. Mengingat pada halaman yang berikutnya, salah satu anak buah dari Roppo Ichiza akhirnya langsung memberitahu kepada Kanji bahwa di luar terdapat sebuah keributan besar yang dibuat oleh para kelompok berandalan yang sebelumnya sudah mereka kalahkan. Namun dalam jumlah yang lebih banyak dan juga orang yang jauh lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Mendengar laporan itu dari temannya, Kanji pun dengan cepat langsung bergerak. Karena dirinya sama sekali tidak ingin jika pertarungan pada malam ini justru malah menjadi semakin tidak terkendali. Melihat pergerakan dari Kanji itu, Sakura, Suo dan juga Nirei akhirnya seketika langsung mengikutinya. Dengan sebuah tujuan sederhana, yaitu untuk dapat menolongnya dan juga membereskan pekerjaan mereka. Nah, sesampainya di lokasi, mereka pun kini langsung dikejutkan dengan kemunculan dari anggota geng lawan yang ternyata jumlahnya sangat banyak sekali. Di momen inilah, Nirei pun akhirnya langsung bertanya lagi kepada Kanji. Kanji, kenapa dirimu tidak mengajak Sakaki? Atau kenapa dirimu tidak meminta bantuan kepada Sakaki? Karena yang aku dengar, jumlah dari para anggota Roppo Ichiza sangatlah sedikit sekali jika dibandingkan dengan para lawan kalian. Menyaksikan pertanyaan itu dari Nirei, Kanji pun segera membalasnya lagi dengan berkata seperti ini kepada Nirei. Tenang saja, walaupun jumlah dari kelompok kami sangat sedikit jika dibandingkan dengan geng Bofurin, namun untuk menutupi kekurangan itu, kami pun memiliki sebuah kelebihan yang saat ini sangat kami banggakan. Yaitu, semua anggota dari Roppo Ichiza adalah para petarung terbaik dan juga petarung terkuat yang ada di wilayah kami. Jadi, walaupun kami saat ini kalah jumlah, namun di dalam urusan kekuatan, kami sama sekali tidak akan pernah kalah. Nah, mulai dari sanalah, kita pun akhirnya bisa melihat sama-sama sebuah jalannya pertarungan yang saat ini sedang dilakukan oleh para anggota Roppo Ichiza. Di mana pada halaman ini, orang yang pertama kali melakukan serangan adalah pria berambut panjang ini. Dengan cara menghantam tubuh dari para lawannya menggunakan kekuatan tendangan kakinya. Hingga pada akhirnya, semua lawan yang dihadapi justru malah berhasil dikalahkan dan juga berhasil dibuat tidak berdaya. Kemudian yang kedua adalah pria berbadan kecil yang sebelumnya sudah memanggil Kanji dan juga melaporkan kepada Kanji. Di mana pada momen ini kita pun bisa melihat dengan jelas bahwa dia pun mampu bergerak dengan sangat cepat untuk dapat menghindari serangan para lawannya. Sampai pada akhirnya, dia pun berhasil mengalahkan banyak sekali musuhnya hanya dalam waktu yang sangat singkat. Lalu yang ketiganya adalah pria berbadan besar
yang memiliki gaya bertarung mirip seperti Taiga. Di mana pada halaman ini, dia pun tanpa banyak basa-basi, akhirnya langsung mengangkat tubuh dari para lawannya. Lalu, dia pun langsung melempar dan juga membanting mereka semua satu persatu menuju ke arah yang berlawanan. Sehingga, semua lawan yang datang menuju ke arahnya, akhirnya mampu dikalahkan dengan sangat mudah, sampai tidak ada satupun dari mereka yang bisa bangkit lagi. Menyaksikan semua hal itu dari kejauhan, Sakura pun akhirnya mulai berkata seperti ini di dalam hatinya. Bahwa Roppo Ichiza ternyata memanglah sangat kuat, khususnya para petingginya, yaitu mereka bertiga. Mereka mampu mengalahkan belasan, bahkan puluhan anggota berandalan yang kebetulan saat ini sedang mengacau tepat di wilayah mereka. Nah, menarik ya, tepat ketika mereka semua sudah berhasil dikalahkan. Maka di saat yang bersamaan itu, muncullah lebih banyak anggota berandalan lagi dari arah yang berlawanan. Dengan sebuah tujuan untuk dapat kembali membuat kekacauan di dalam kota ini, sekaligus untuk dapat merebut Shizuka. Di mana pada halaman tersebut, salah satu dari berandalan yang baru datang itu akhirnya mulai berkata seperti ini kepada mereka. Woi, aku pikir kalian akan membawa bantuan yang jauh lebih banyak daripada sekarang. Tapi ternyata kalian hanya membawa 4 orang tambahan saja untuk dapat menghentikan kami. Jika begini, maka sudah pasti kamilah yang nantinya akan menang. Nah, mendengar perkataan itu dari mereka semua, Kanji yang baru saja datang bersama dengan Sakura dan juga teman-temannya, akhirnya tanpa pikir panjang, dia pun seketika langsung memutuskan untuk bisa bergerak lebih dulu. Dengan cara berlari menuju ke arah mereka. Kemudian, dengan satu gerakan seperti ini, Kanji pun langsung menghantam tubuh dari orang itu menggunakan kekuatan dari tendangan kaki kanannya. Sampai pada halaman tersebut, tubuh dari para berandalan itu tentu saja seketika langsung menjadi terjatuh. Melihat pergerakan dari Kanji Nakamura itu, beberapa anggota berandalan yang lain justru malah menjadi tertawa kepadanya. Serta mereka pun juga kembali berkata seperti ini kepada Kanji. Haha, apa yang kau lakukan? Seranganmu barusan itu hanyalah sebuah keberuntungan. Lagi pula, apa yang bisa kau lakukan jika hanya dengan seorang diri untuk dapat melawan kami semua? Karena jika dirimu nekat untuk bisa melawan kami, maka bersiaplah untuk bisa kami hajar. Menarik ya, tepat setelah mendengar semua ucapan dari para berandalan itu. Maka di momen yang sama ini, Kanji pun kembali melanjutkan combo serangannya lagi. Dengan cara melayangkan sebuah pukulan dari kedua tangannya tepat menuju ke arah kepala mereka semua menggunakan kekuatan penuhnya. Sehingga pada akhirnya, untuk yang kedua kalinya, beberapa dari mereka tentu saja menjadi berhasil dikalahkan oleh Kanji hanya dengan satu kali serangan saja. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Sakura yang nampak sangat kagum akhirnya mulai berkata seperti ini di dalam hatinya. Hah? Dia sangat hebat sekali. Karena ketika dirinya bertarung dengan serius, maka aku pun sempat merasa bahwa Kanji Nakamura ternyata sangatlah mirip sekali dengan Hajime Umemiya. Mengingat mereka berdua sama-sama menakutkan, serta berubah menjadi orang yang sangat berbeda ketika mereka sedang bertarung. Menariknya, tepat setelah mengajar mereka semua, maka Kanji pun juga penuh semangat, akhirnya langsung berkata seperti ini. Woi, berhenti bersikap sombong seperti itu. Karena faktanya, kalian hanyalah para berandalan lemah yang ternyata hanya banyak omong saja. Tidak hanya itu, mengingat pada akhir kalimatnya, Kanji pun kembali menambahkan lagi. Dengar, tidak peduli hujan dan juga badai, atau tidak peduli apapun yang terjadi. Namun, selama aku masih bisa berdiri dan juga masih bisa bertarung, maka tidak ada satupun dari kalian yang bisa membuat keributan tepat di dalam wilayah kami. Nah, mulai dari sanalah, pertarungan di dalam medan tempur ini tentu saja menjadi semakin memanas. Mengingat pada halaman yang berikutnya, Kanji pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung berlari maju lagi dengan niat untuk bisa melawan mereka semua sendirian. Lalu ketika Kanji sudah dekat, maka dia pun segera melesatkan satu buah pukulan dari tinju tangan kanannya menuju ke arah mereka semua. Hingga pada akhirnya mereka pun seketika langsung menjadi terpental dan juga terjatuh ke tanah. Melihat pergerakan dari Kanji yang sangat ceroboh itu, salah satu berandalan lainnya tiba-tiba saja langsung muncul dari arah belakang Kanji. Kemudian dia pun segera mencoba untuk bisa mengajar Kanji dengan menggunakan tinju tangan kanannya. Tapi sayangnya, semua pergerakan dari orang itu ternyata masih mampu dibaca dengan sempurna oleh Kanji. Sampai tepat ketika dirinya sudah mulai mendekat, maka Kanji pun langsung menghindarinya dengan cara menurunkan badannya. Lalu, dengan satu gerakan cepat, Kanji pun langsung menangkap tangan dari orang itu. Sehingga musuhnya pun sekarang jadi tidak bisa kabur lagi, dan dia pun justru malah menjadi terjebak. Di momen inilah, Kanji pun segera melempar tubuh dari berandalan itu menuju ke arah depannya.
Serta di saat yang bersamaan, Kanji pun langsung menyambung sebuah combo serangannya barusan dengan cara menghantam kepala dari orang itu menggunakan tendangan dari kaki kanannya. Sampai pada akhirnya, dia pun berhasil diputar mental menuju ke arah yang berlawanan, hingga menabrak tubuh dari teman-temannya yang lain. Nah, menyaksikan hal ini di depan matanya, Sakura dan juga Suo tentu saja menjadi sangat terkejut. Karena mereka sama sekali tidak menyangka jika gaya bertarung dari Kanji sangatlah brutal sekali. Padahal, Kanji memiliki kepribadian yang sangatlah berbanding terbalik. Mengingat Kanji adalah orang yang sopan, baik dan juga sangat tenang. Berdasarkan hal itu, maka sudah jelas pimpinan dari kelompok Roppo Ichiza ini adalah orang terkuat yang ada di dalam wilayah ini. Walaupun pada dasarnya, Kanji kadang-kadang masih sangat ceroboh. Karena ketika dirinya sudah mulai serius, maka dia pun jadi tidak mampu untuk dapat mengecek kondisi di sekitarnya. Contohnya ada pada panel berikutnya, di mana pada halaman ini, tiba-tiba saja muncullah dua orang anggota berandalan lagi tepat dari arah belakang Kanji, dengan niat untuk dapat mengajar Kanji dan juga mengalahkannya ketika saat ini Kanji sedang lengah. Melihat semua hal itu, Kanji pun seketika langsung bergerak. Tapi karena Kanji telat menyadarinya, maka Kanji pun hanya bisa menahan satu serangan saja dari dua orang itu. Yang artinya, jika Kanji memilih untuk bisa menahan dan juga mengajar orang yang datang dari arah kanannya, maka dia pun jadi tidak bisa menahan serta tidak bisa menyerang balik orang yang datang dari arah kirinya. Sehingga ini adalah sebuah pertaruhan bagi Kanji untuk dapat membuat pilihan. Beruntungnya pada momen ini, Sakura pun masih mampu bergerak dengan cepat untuk bisa menolong Kanji, dengan cara menghantam tubuh dari para berandalan lainnya yang datang dari arah kiri Kanji. Sehingga pada momen itu, serangan dadakan dari mereka akhirnya kini berhasil digagalkan. Dan Sakura pun kini jadi ikut terlibat di dalam pertempuran besar ini. Di momen inilah, sekarang giliran dari Sakura untuk dapat bertarung melawan mereka. Mengingat, tepat ketika para lawannya sudah mulai mencoba untuk bisa mendekat lagi. Maka, dengan satu gerakan seperti ini, Sakura pun akhirnya langsung menghindar. Serta di saat yang bersamaan, Sakura pun segera membalas serangan dari para berandalan itu dengan menggunakan kekuatan dari pukulan tangannya. Melihat semua gerakan dari Sakura itu, Kanji pun segera berkata seperti ini kepada Sakura. Sakura, aku pinjam pundakmu dulu. Lalu tanpa menunggu jawaban dari Sakura, Kanji pun akhirnya seketika langsung berlari dan juga melompat dengan sangat tinggi dengan menggunakan bantuan dari pundak Sakura itu. Sehingga efek tendangan terbang dari Kanji ini menjadi jauh lebih kuat dan juga menjadi jauh lebih berbahaya. Sampai tubuh dari semua pasukan berandalan itu kini lagi-lagi kembali menjadi terpental dan mereka pun berhasil dijatuhkan oleh Kanji hanya dengan satu kali serangan barusan. Melihat combo serangan dari Sakura dan juga Kanji, beberapa orang anggota berandalan yang tersisa tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga tanpa menunggu lama, mereka pun seketika langsung bergerak dengan niat untuk dapat mengajar Sakura dan juga Kanji menggunakan kekuatan dari pukulannya itu. Namun, untuk yang kesekian kalinya, mereka lah yang kini malah harus kembali dibuat tidak berdaya. Mengingat pada kesempatan ini, Sakura dan juga Kanji langsung melakukan combo serangan yang sama. Dengan cara menghantam kepala dari para berandalan itu dengan menggunakan teknik tendangan berputarnya secara berbarengan. Di mana Sakura menendang kepala dari orang itu dengan menggunakan kaki kirinya. Sedangkan Kanji juga menendang orang yang datang itu dengan menggunakan kaki kanannya. Akibatnya, kepala dari kedua orang berandalan tersebut akhirnya seketika langsung menjadi berbenturan setelah terkena combo serangan dari mereka berdua. Sampai pada akhirnya, dia pun jadi tidak bisa bangkit lagi dan dia pun seketika langsung menjadi pingsan. Nah, hal yang sama pun kini terlihat juga dari sudut pandang petarung lainnya, yaitu dari sudut pandang Suho Hayato dan juga dari sudut pandang Akihito. Di mana pada halaman ini, kita pun bisa melihat sama-sama bahwa sambil bertarung melawan beberapa anggota dari geng lawan, Akihito pun kini mulai berkata kepada dirinya sendiri setelah dirinya melihat Sakura. Haha, ternyata anak itu sangat hebat, karena dia bisa mengimbangi kecepatan dan juga kekuatan dari Kanji. Mendengar perkataan itu dari Akihito, Suho yang ada di sebelahnya tentu saja langsung meresponnya. Benar, dia memang hebat, karena dia adalah kapten kami, atau karena dia adalah ketua kelas kami. Nah, menariknya, tepat ketika mereka berdua sudah berbicara seperti itu, maka di saat yang bersamaan, Suho pun langsung bergerak untuk bisa berlari menuju ke arah Akihito, demi bisa menghajar anggota berandalan lainnya yang kebetulan pada saat itu muncul tepat dari belakang Akihito. Begitu pula dengan Akihito. Mengingat pada kesempatan itu, dia pun langsung bergerak tepat menuju ke arah belakang Suho untuk dapat menghajar juga,
salah satu berandalan lain yang kebetulan saat itu sudah mengincar Suwo dari arah belakangnya. Di momen inilah, Suwo dan juga Akihito akhirnya mulai saling memuji. Bahkan tanpa sedikit pun keraguan, Akihito pun kini berkata lagi kepada Suwo, "Kalian memang hebat. Dengan begini, maka sudah jelas Furin memiliki masa depan yang sangat cerah. Karena jika kalian yang bisa menjadi penerus dari Umemiya, tentu saja hal itu akan sangat menenangkan." Nah, jalannya pertarungan penentuan di antara mereka semua terus berlangsung selama beberapa saat. Di mana di dalam praktiknya, Suwo, Akihito, Sakura, dan juga Kanji Nakamura terlihat tanpa berhenti terus mengajar satu persatu para anggota dari geng lawan yang kebetulan pada saat itu masih bisa berdiri. Sampai pada akhirnya, kini mereka semua pun berhasil dikalahkan, serta tidak ada satupun dari mereka yang sekarang masih bisa bangun lagi. Walaupun untuk sementara waktu, mereka masih bisa bernafas dengan lega. Namun tidak lama berselang, maka pada halaman yang sama itu, tiba-tiba saja muncullah sekelompok anggota berandalan lain dalam jumlah yang lagi-lagi jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Ditambah, wajah dari para berandalan itu sama sekali tidak ada yang diblur. Yang artinya, pasukan yang baru datang ini adalah musuh utama mereka sekaligus para karakter yang sangat penting. Tidak hanya itu, karena pada satu kesempatan yang sama ini, pimpinan dari kelompok baru ini akhirnya mulai berkata dengan tenang menuju kepada Kanji. "Haha, ternyata pertarungan di sini sudah selesai. Apakah dengan menggunakan seragam seperti kalian, maka kami pun juga bisa menjadi kuat dan juga bisa menjadi terkenal seperti kalian? Karena jika iya, maka ini adalah waktu yang tepat untuk dapat merampas seragam dari kalian. Mengingat kami juga ingin mendapatkan sorotan sama seperti kalian semua." Melihat kedatangan dari anggota geng baru ini, semua anggota dari Roppo Ichiza tentu saja menjadi sangat terkejut. Karena pada dasarnya mereka sama sekali tidak mengira bahwa setelah bertarung dan juga mengalahkan banyak orang sekaligus, ternyata masih ada beberapa teman yang tersisa dari kelompok berandalan tadi yang lagi-lagi kembali datang dalam jumlah yang sangat banyak. Mendengar perkataan itu dari Akihito dan juga teman-temannya, pimpinan dari kelompok ini akhirnya langsung memotongnya sambil berkata seperti ini kepada mereka. "Hah? Jangan salah sangka, kami bukanlah teman dari mereka. Serta kami dan juga mereka sama sekali tidak memiliki hubungan. Justru kami malah diminta untuk bisa datang ke sini karena para berandalan lemah yang sebelumnya sudah dikirimkan lebih dulu ternyata sama sekali tidak ada gunanya. Yang artinya kami datang ke sini karena diminta untuk dapat segera menyelesaikan pekerjaan mereka, yaitu untuk bisa membawa pergi Shizuka." Mendengar dan juga menyaksikan semua itu, Kanji pun akhirnya seketika langsung sadar bahwa mereka semua adalah kelompok berandalan berbahaya yang disebut dengan geng Gravel, di mana mereka merupakan geng terkuat yang ada pada distrik Tsunaba. Jadi sudah jelas, jika kita bertarung melawan mereka sekarang, maka tentu saja hal itu akan menjadi sangat sulit. Nah, di momen inilah, Nirei pun akhirnya langsung menjelaskan kepada kita semua bahwa distrik Tsunaba adalah sebuah wilayah kumuh yang sama sekali tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sehingga semua warga yang ada di dalam kota itu justru malah hidup serba kekurangan ataupun hidup di dalam kemiskinan. Ditambah, sama sekali tidak ada sekolah di sana. Yang artinya, semua anak muda yang ada di sana saat ini bekerja sebagai bodyguard atau berandalan bayaran untuk dapat menghasilkan uang. Hal itulah yang membuat geng Gravel menjadi sangat terkenal. Karena pada dasarnya, semua pekerjaan yang dilakukan oleh geng Gravel sama sekali tidak pernah ada yang gagal. Mengingat semua anggota dari geng itu faktanya sangatlah luar biasa kuat. Namun, tepat ketika Sakura sedang berpikir seperti itu, maka di momen yang sama tersebut, Kanji pun akhirnya langsung berkata seperti ini. "Dengar, kami sama sekali tidak peduli menang ataupun kalah. Karena Roppo Ichiza bukan dibentuk untuk dapat sekedar memenangkan pertarungan saja. Tugas dari kami yang sebenarnya adalah untuk dapat menjaga kedamaian di dalam wilayah ini. Jadi, walaupun hari ini kami bisa dikalahkan, tapi jika selama orang-orang yang ada di dalam kota ini berhasil kami lindungi, maka hal itu sama sekali tidak menjadi masalah. Mengingat kebahagiaan dan juga keamanan dari semua orang adalah hal yang jauh lebih penting daripada ego kami sendiri." Yang artinya, walaupun saat ini geng Gravel bisa mengalahkan Roppo Ichiza, tapi jika kalian tidak bisa mendapatkan ataupun tidak bisa menangkap Shizuka, maka secara otomatis hal itu sudah cukup bagi kami semua. Lagi pula, Shizuka saat ini sedang dijaga oleh seorang bodyguard yang jauh lebih menyeramkan dan juga jauh lebih kuat daripada aku. Jadi tidak peduli apapun yang kalian lakukan, geng Gravel sama sekali tidak akan pernah bisa menang. Oleh karena itu, maka tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan pertarungan kita sekarang. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang terakhir ini,
Kanji dan juga beberapa anggota dari Roppo Ichiza lainnya akhirnya sekarang mulai membuka dasinya dan juga membuka kemejanya. Serta dengan penuh semangat, Kanji pun langsung berkata seperti ini kepada teman-temannya. Woi, Roppo Ichiza, sekarang bukan waktunya untuk bisa menahan diri. Jadi mulai dari sini, aku mengizinkan kalian untuk bisa mengamuk dan juga bertarung dengan sesuka hati kalian. Karena pada dasarnya, waktunya pertumpahan darah bagi Roppo Ichiza akhirnya sekarang akan kita mulai. Dan dengan ini, semua anggota dari kelompok Yakuza itu tentu saja seketika langsung bergerak menuju ke arah para lawannya. Dengan niat untuk dapat mengalahkan mereka semua, supaya mereka tidak bisa pergi menuju ke tempat dari Shizuka.